Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Toto. Selamat sore. Selamat sore. Menarik ini surveinya Litbang Kompas. Saya ke Mas Toto dulu deh. Jadi ada 69,6% responden ini menilai reshuffle mendesak. Mas Toto mencatatnya apa yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, apapun yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Jokowi itu memang selalu menjadi faktor perubah ya di masyarakat. Sehingga ketika Presiden menyatakan akan melakukan reshuffle jika kerja menteri-menteri ini tidak optimum, itu rupanya juga berpengaruh pada masyarakat. Kami juga menilai bahwa angka yang cukup besar yang dinyatakan oleh responden ini terhadap keinginan untuk reshuffle ini memang ya agak ekstrim ya, mungkin saya bisa pakai istilah itu, karena biasanya angkanya cenderung lebih mendekati pada 60-40 misalnya, kalau di waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi ini memang sebuah kecondongan yang bisa jadi memang karena kondisi ekonomi atau kondisi penularan COVID ini yang memberikan beban bagi masyarakat, tetapi juga bisa karena pernyataan dari Bapak Presiden sendiri yang dia memberikan penekanan pada hal itu soal reshuffle. Oke. Kalau Pak Jazil melihatnya seperti apa? Apalagi kan sempat ketemu langsung sama Pak Presiden kemarin. Dan pas ditanya sama Pak Jazil, jawabannya cuma ketawa aja Pak Presiden. Kalau dari hasil responnya masyarakat, ditambah juga suasana kemarin saat bertemu Pak Presiden, apa yang dibaca? Ya, saya tahu bahwa kabinet itu dibentuk sebagai alat untuk membantu presiden. Jadi, dan itu menjadi prerogatif kewenangan presiden. Tetapi kan tidak untuk presiden. Kerjanya adalah untuk rakyat dan masyarakat. Nah, ketika kabinet itu dibentuk oleh Pak Presiden, tentu presiden sudah memilih orang-orang putra terbaik bangsa ini untuk ikut di barisannya, mewujudkan janji-janji politiknya sekaligus mempercepat kemajuan, makanya disebut Kabinet Indonesia Maju. Nah, tetapi ini sudah bagus dan dibuat setiap menteri ada wakilnya, hampir. Ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi melihat ke depan ini ada pekerjaan berat yang harus ditopang menteri dan wakilnya, dibuat koordinasi yang rapi begitu. Nah, waktu pertemuan itu juga diakui oleh Pak Presiden bahwa corona ini tidak bisa diprediksi, unpredictable. Jadi ketika dibentuk kabinet, itu tidak ada aba-aba corona. Nah, aba-aba corona ini muncul kira-kira awal kabinet baru berjalan, sehingga kinerja kabinet ini sebagai alat kelengkapan presiden ini terhambat oleh corona. Kinerjanya terhambat, situasi ekonomi dunia memburuk, terus cara kerja juga work from home. Nah, ini kemudian harus banyak mengadaptasi. Nah, saya hanya waktu itu kan sebenarnya prolognya banyak teman-teman menyampaikan ketika Pak Jokowi dianggap mempublikasi kemarahannya. Saya pikir itu suatu langkah, karena kepemimpinan itu juga melihat situasi. Nah, manajemen krisis ini seperti apa? Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya bukan soal reshuffle. Bahwa ketika keadaan krisis, Anda juga harus menjadi pemimpin yang mampu mengadaptasi pekerjaan di saat krisis. Ya, sense of crisis-nya tuh nah, itu para menteri ditanya kan. Nah, Pak Jokowi punya tentu alat untuk mengukur kinerjanya. Ternyata yang menjadi salah satu variabel penting itu adalah penyerapan anggaran. Ya. Nah, ini tadi disinggung sedikit sama Pak Presiden, juga dijelaskan waktu itu saat ketemu Wakil Ketua MPR, pimpinan MPR, dijelaskan bahwa ya tadi manajemen of crisis ya ini loh yang ditekankan ke menteri. Tapi kalau dari hasil survei Litbang Kompas kita lihat ketidakpuasannya itu juga karena kinerja semasa pandemi ini, betul ya Mas Toto? Iya. Jadi kalau dilihat dari hasil survei ini yang terbaru, memang faktor kinerja ini menyolok. Nah, ini memang ada bedanya. Jadi di waktu-waktu sebelumnya, misalnya di dalam periode pertama itu kan kami juga melakukan survei-survei yang reguler untuk memotret tentang perspektif publik terhadap reshuffle.
Nah, pada kali ini sebetulnya potret itu tidak ada. Potret itu tidak ada. Jadi kami juga tidak melakukan survei dan mungkin istana atau Pak Presiden mempunyai tim survei sendiri, kami tidak tahu. Tetapi bahwa kita melihat masyarakat ini tidak didorong oleh hal yang sama dengan yang terjadi pada periode pertama ketika diadakan reshuffle. Jadi kinerja itu justru diungkapkan sendiri oleh Pak Presiden. Sehingga ketika kinerja itu diungkapkan dan Pak Presiden menyatakan kekecewaannya, kita harus lihat proporsi publik di Indonesia ini berapa persen yang dia menjadi dalam tanda petik pemilihnya Pak Jokowi, dalam tanda petik siapa yang tidak memilih. Nah itu dia justru menjadi kumulatif, menjadi bertambah, menjadi pertambahan. Sehingga ketika ditanyakan apakah perlu reshuffle atau tidak, hasilnya lalu menjadi bulat ya, menjadi kuat gitu ya. Ya. Nah, kalau dari Pak Jazil melihatnya seperti apa ini? Ada ketidakpuasan tadi variabel dari masyarakat atas kinerja pemerintahan, sementara warning ini juga sebenarnya kita lihat di periode pertama 10 bulanan lah waktu itu kan langsung Pak Jokowi mereshuffle. Ini apakah warning juga di periode yang ini? Jadi opini publik, jajak pendapat publik itu bisa menjadi bahan pertimbangan, cuman tidak menjadi satu-satunya alat untuk mengukur presiden untuk mengambil keputusan gitu. Nah, tetapi yang terpenting bahwa untuk saat ini seperti yang disampaikan oleh presiden adalah sense of crisis. Dari mana tolak ukurnya itu dulu? Bagaimana kepemimpinan dalam keadaan krisis dan bagaimana tolak ukur cara memimpin dan bekerja dalam keadaan krisis. Nah, sebenarnya Pak Presiden sudah lakukan itu. Pertama, mengeluarkan Perpu COVID. Ya. Itu artinya Perpu itu dikeluarkan untuk mengantisipasi keadaan krisis. Terus yang kedua, Presiden melakukan refocusing anggaran. Ya. Nah, tinggal yang mestinya dilakukan adalah mengevaluasi lembaga-lembaga yang menyerap anggaran tetapi tidak efektif. Nah, yang saya tahu Menpan RB sudah melakukan seleksi itu kepada 96 lembaga pemerintahan yang dianggap ini tidak efektif dan bisa dibubarkan. Tetapi menurut hemat saya, ya tidak harus 96 lah. Karena apa? Pertama, apapun lembaga itu, kalau ditutup itu akan menambah pengangguran baru. Apakah OB-nya, honorernya begitu. Sementara di tengah keadaan yang sulit, mungkin tidak 96 lah, mungkin separuhnya. Nah, itu lembaga-lembaga yang mana saja? Ya. Menurut saya penting, itu satu langkah. Jadi setelah Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, refocusing anggaran, kemudian Pak Jokowi melemparkan 2 isu reshuffle dan bubarkan beberapa lembaga. Dan ini semua yang pertama, Perpu bukan murni kewenangan Presiden. Tetapi kalau untuk menutup lembaga pemerintahan atau mengganti menteri, terserah. Publik pasti silakan. Itu haknya Presiden, asal kami ini yang sekarang sedang menderita ini disuguhkan gitu loh, melihat bahwa ada Bapak Pak Presiden dan seluruh menterinya ini bekerja. Nah, makanya Pak Presiden marah-marah ini. Kelihatannya Anda ini nggak bekerja. Kelihatannya Anda ini kelihatan seperti orang cuti saja. Nah, menurut saya itu langkahnya. Bisa reshuffle, bisa kemudian bukan hanya lembaga pemerintahan, bisa jadi kementerian ada yang ditutup. Nah, ngomong-ngomong suara ini, soal tadi bicara tolok ukur, Mas Otto, faktor utama yang jadi penilaian responden ini, yang menilai kinerja publik ini, kinerja pemerintah dalam hal ini pembantu presiden tidak memuaskan ini apa, Mas? Tapi dijawabnya nanti ya, usai jeda di Kompas Petang, kami segera kembali.